Saya akan memulai diskusi dari Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, ini mengenai pekan ini Iran dan Amerika akan menandatangani kesepakatan berakhirnya perang. Seberapa yakin Anda soal komitmen kedua negara ini mengenai kesepakatan untuk mengakhiri perang? 50-50 Mbak Fitri, karena dari awal saya melihat bahwa memang perang antara Amerika Serikat dan Iran ini memang tidak ada kepentingan atau national interest Amerika Serikat. Saya bahkan berhitung ya satu-satu apa yang dapatkan Amerika Serikat dari perang ini. Dan saya pikir hanya Presiden Trump yang mau diatur oleh Netanyahu untuk mau menyerang Iran. Jadi ketika ini terjadi, mudah-mudahan iya terjadi. Karena kalau kita lihat ya dari White House sendiri sudah ada deklarasi bahwa memang akan segera terjadi penandatanganan. Kita lihat juga dari berbagai media Iran seperti Fast TV, Fast Today, itu juga sudah mendeklarasikan bahwa mereka memang siap untuk menandatangani MOU perdamaian. Tapi saya pikir ini ada dua step, Mbak Fitri. Jadi ini mereka hanya baru pada step 1, artinya memang baru menandatangani peace agreement. Jadi peace agreement ini dari landasan hukum itu bisa jadi berubah begitu. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Kalau sewaktu-waktu misalnya terprovokasi lagi Trump yang memang sering berubah-berubah oleh Israel, itu bisa terjadi berubah kembali. Karena kabarnya peace agreement ini yang dideklarasikan oleh Trump dengan begitu confident-nya itu tidak diketahui Netanyahu. Netanyahu cukup kaget ketika mendengar informasi ini. Jadi ya mengapa saya mengatakan 50-50 so-so bahwa ini akan terjadi. Kalau memang create a peace, artinya mereka menahan diri untuk tidak saling serang, iya bisa. Saya pikir itu lebih kepada ceasefire agreement ya. Tapi kalau sebagai permanen mereka akan menghentikan perang ini, kita lihat. Karena banyak sekali kalau bicara Timur Tengah ini komponennya sangat complicated. Tiba-tiba misalnya tanda tangan agreement. Isinya adalah hanya sebatas pada pembukaan Selat Hormuz, kemudian ada penarikan aset, itu pun tidak semua, baru setengahnya. Kemudian ada juga kejelasan bagaimana Amerika mengganti kerusakan Iran. Belum bagaimana how to secure the Gulf countries. Baru sebatas itu. Belum Mbak Fitri kita bicara uranium dengan poin-poin lainnya, itu sangat complicated. Belum lagi Israel, siapa yang bisa pegang Israel tidak menyerang Lebanon tiba-tiba. Kalau tiba-tiba menyerang, Iran marah lagi, kembali lagi ke titik nol. Variabelnya banyak sekali seperti itu, dan itu yang membuat rentan. Bagi Mbak Tia ini 50-50. Bagi Mbak Fauzia? Kalau saya melihatnya bahwa ini adalah kita apresiasi ya bahwa dari 40 kali kita tahu bahwa CNN mengeluarkan informasi bahwa sudah 40 kali Trump menjanjikan perdamaian sejak tanggal 28 Februari tapi gagal begitu, dan kita tentu tahu bahwa Trump itu sangat simbolisme. Dari konteks ini perdamaian yang dilakukan dalam beberapa hari lalu begitu ya, ini adalah untuk menyambut ulang tahun Trump. Jadi ini adalah sebuah hadiah begitu yang dianggap sebagai simbol hadiah oleh Trump. Makanya dia sangat berusaha untuk berkali-kali menyatakan bahwa perdamaian akan dilakukan atau Memorandum of Understanding akan dicapai di hari Minggu karena itu hari ulang tahunnya. Itu hal yang kedua. Namun kalau saya melihatnya adalah memang yang ketiga adalah terkait dengan perang asimetris yang sudah terjadi ini sangat melelahkan bagi kedua belah pihak. Jadi bagi Amerika sendiri itu adalah restrain antara dorongan terkait dengan tekanan politiknya sudah sangat tinggi. Kita tahu terkait midterm election dan lain sebagainya. Dan untuk Iran pun bukan tidak melelahkan begitu ya, terkait dengan ekonomi, inflasi sudah sangat tinggi, beban ekonomi semakin banyak. Di sisi lain kalau kita bicara misalnya terkait dengan pola atau peran dari Israel sendiri, jangan lupa bahwa yang memediasi Israel dan Lebanon adalah Amerika Serikat. Yang artinya jika Amerika Serikat gagal meyakinkan atau bahkan memegang kontrol terhadap Israel, maka yang memiliki atau mempertaruhkan kredibilitasnya adalah Amerika Serikat sendiri. Jadi dalam konteks ini perdamaian yang ingin dicapai selama 60 hari dari ditandatanganinya Memorandum of Understanding tanggal 19 yang akan datang, artinya adalah menaruh kredibilitas Amerika Serikat on the line. Jadi yang di atas meja saat ini adalah kredibilitas Amerika Serikat. Apakah bisa menahan dan mengontrol Israel yang dianggap selama ini partnernya atau tidak? Profesor sendiri seperti apa pandangannya? Ya, saya sepakat dengan kedua teman saya ini. Jadi kita bisa melihat proses ini half glass full atau half glass empty. Dua-duanya bisa dipakai ya. Tapi saya lebih melihat dari sisi half glass full. Terutama karena kedua-duanya sudah lelah. Dan untuk Amerika Serikat sendiri, sebetulnya Trump itu mempunyai kesulitan exit strategi. Bagaimana keluar dari Selat Hormuz dengan kepala tegak.
Itu persoalan utama Trump ya. Nah, dengan adanya peluang untuk menuju pada deal agreement ini, itu bagi dia sudah memecahkan satu masalah. Satu, untuk exit strategi dia sudah ada. Ya, dia kesulitan dari tadi itu untuk keluar itu dengan negara superpower kan harus menang ya dalam setiap konflik. Nah, sekarang dia temukan formula ini, kebetulan juga disambut oleh Iran. Bagi dia itu sudah something yang mau akan diteruskan nanti sampai akhir minggu ini. Tapi tentu saja ada faktor Israel yang sudah mengatakan, membuat statement bahwa kami bukan party to the agreement. Bukan party to the agreement, berarti tidak mengikat dia kalau itu nanti diselesaikan. Nah, ini menjadi masalah. Tapi saya menduga bahwa Trump, karena ini satu-satunya exit strategi buat dia akan menekan Israel nanti untuk menyelesaikan persoalan dengan Lebanon itu. Ya, dan di pihak Iran juga saya pikir dia juga sudah lelah ya, betul, masalah ekonomi. Kalau dia tidak pecahkan masalah ekonomi ini, maka revolusi sejak 79 itu dia kehilangan legitimasi. Apalagi alasan IRGC untuk berada tetap di kekuasaan kalau mereka tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi yang sudah mulai di Januari kemarin. Saya duga kalau agreement ini berjalan, prioritas mereka pertama adalah menangani ekonomi untuk membangkitkan lagi trust dari rakyat yang sempat hilang ya, dan mereka prioritaskan itu, dan untuk itu mereka butuh dana yang dijanjikan oleh Trump itu 24-25 billion US dollar ya, dana besar ya kan, dan itu juga sudah menjadi satu insentif buat dia. Oke, mari kita coba ini. Adapun mengenai uranium yang diperkaya itu kan masih ada 60 hari untuk dirundingkan ya. Somehow itu bisa dicari nanti seperti apa kira-kira jalan tengahnya supaya Iran juga tetap berdiri tegak ya sebagai negara berdaulat. Tapi satu hal yang menguntungkan Iran dari deal yang ada saat ini, bahwa rejim itu survive. Jadi dulu ada ambisi dari Trump supaya rejim ini diubah, sama sekali tidak berubah. Dia tetap berdiri, dan itu penting untuk IRGC. Kami tetap berada di kekuasaan dan rejim kami tetap berjalan. Begitu. Nah, ini mengenai kesepakatan yang tentatif ini, kembali ke Mbak Tia, tadi sudah disebutkan oleh Prof mengenai ada dana yang kemudian bisa dicairkan oleh Iran, dan ini jumlahnya juga sangat besar seperti itu. Dan dalam bocoran draft kesepakatan juga Iran meminta Amerika berkomitmen tidak mencampuri urusan dalam negeri mereka. Dari pandangan Mbak Tia, apakah kemudian kesepakatan ini membuktikan bahwa Iran ini memiliki punya daya tawar yang lebih unggul dalam perundingan, sehingga kemudian keluarlah draft-draft yang tadi dikatakan oleh Prof ini bisa menguntungkan Iran? Kalau dari poin per poin sih ini lebih banyak menguntungkan Iran ya. Karena begini, kita lihat bagaimana sejarah JCPOA. Itu kan sementara, di masa Barack Obama baru sebentar, kemudian digantikan Trump, kemudian tiba-tiba dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Baru sebentar, itu pun tidak ada pencairan aset, tapi perekonomian Iran langsung melejit bagus begitu. Dia langsung membuka keran ekspor impor dengan Uni Eropa juga langsung terbuka, dan saat ini belum ditandatangani saja berapa negara di Uni Eropa sudah siap untuk kerjasama dengan Iran. Tentu ini sangat menguntungkan Iran. Makanya kenapa Iran mau untuk melakukan peace agreement ini, salah satunya adalah itu tadi, karena ada pengurangan sanksi, dan kedua ada pencairan aset. Itu sangat penting sekali. Puluhan tahun Mbak Fitri, bagaimana di bawah sanksi, kalau bukan Iran, saya sepertinya melihat sudah kolaps ya. Karena memang pondasi Iran itu, istilahnya kalau dalam culture Iran itu disebutnya, mereka selalu menyebutnya dengan istilah sunati. Sunati itu artinya dia create something di negaranya, dan dia sebagai konsumen. Kalau kita kan di sini mungkin mostly adalah kita konsumen, yang kreatornya adalah negara orang ekspor ke kita. Kalau Iran tidak, dia menciptakan dan dia membuat dan dia mengkonsumsi. Nah, itu pondasi ekonomi Iran itu bagusnya demikian begitu ya. Dan itulah kenapa Iran kuat. Nah, kita bayangkan kalau seandainya aset Iran dicairkan yang 240 triliun itu tadi, plus ditambah pengurangan sanksi. Belum bicara mengenai uranium, belum bicara Hormuz misalnya dibuka begitu ya. Bagaimana laju minyak Iran bisa bebas dijual, dan pasarnya marketnya semakin besar, tidak hanya Rusia dan Cina yang membeli. Kita bayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Iran bagus, dan ini kenapa saya bilang itu akan mengancam Israel. Israel tidak akan ridho sama sekali itu. Pasti dia akan mencari cara bagaimana momentum ini yang untuk menyerang Iran dan melemahkan Iran itu tidak hilang begitu